Selamat malam masyarakat Kabupaten Kendal dan juga para pengunjung di PRK Kabupaten Kendal. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita ketemu di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal. Dan tema kita kali ini adalah tentang Smart City Kabupaten Kendal. Di stand podcast Diskominfo Kabupaten Kendal ini telah hadir narasumber yang ada di samping kiri saya dan juga samping kanan saya. Saya akan sapa dulu untuk Ibu Masrifah Afna SF dari Komisi C DPRD Kabupaten Kendal. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam hari ini. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, meskipun Ibu Masrifah ini agak sedikit serang ya, karena memang mobilitas yang terlalu tinggi begitu ya, kegiatan yang begitu banyak yang dilakukan dan tentu saja agak sedikit kecapean, tapi juga ya baru dapat iya ya. Oke. Di samping Ibu Masrifah Afna ada juga Bapak Tommy Fadilman SH. Ya. Selamat malam, Mas Tommy. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini tadi perjalanan sampai sini luar biasa sekali. Luar biasa ya. Jadi kalau tadi sempat cerita kita juga bahwa sebetulnya dari rumah ini sudah awal ya. Karena memang ini ramai sekali ya di PRK ini, jadi agak tersendat perjalanannya. Ini menandakan betapa antusiasnya masyarakat Kabupaten Kendal hadir pada kegiatan begitu antusiasnya masyarakat Kabupaten Kendal untuk hadir di rangkaian kali ini. Oke, ya, baik. Keluarga Kendal, tema kita adalah tentang Smart City Kabupaten Kendal. Saya pengen tanya dulu ke Mas Islam ya. Bisa dijelaskan apa itu Smart City? Oke, Smart City adalah sebuah konsep cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada, dengan efisiensi dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak sebelumnya. Jadi itu adalah Smart City ya, ada sebuah konsep kota cerdas dan pintar. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang Smart City, saya pengen bertanya ke Bapak, apa tujuan dari Smart City itu? Tentu saja punya tujuan. Tentunya setiap program yang tersebut memiliki tujuan. Tapi saya boleh cerita sedikit. Oh boleh, silakan. Kebetulan dulu saya sebelum di Komisi C itu pernah di Komisi A. Pernah di Komisi A? Nah, kebetulan pas ketika saya di Komisi A, saya sempat berkunjung di salah satu kabupaten dan kota di daerah Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur? Tepatnya di Madiun. Di Madiun. Nah, di sana itu termasuk salah satu yang mungkin menjadi latar belakang akhirnya di Kabupaten Kendal ini ada program Smart City. karena memang di sana itu sudah berjalan. Iya. Dan ternyata di Kabupaten dan Kota Madiun itu bisa dikatakan hampir semua masyarakat itu sudah bisa mengakses. Iya. Ini termasuk salah satu istilahnya terobosan untuk mempermudah masyarakat di dalam mendapat pelayanan dari pemerintah, baik dalam sistem informasi, baik dalam segala hal. Ya, bisa kita ambil kesimpulan lah bahwa pada prinsipnya termasuk menjadi tujuannya adalah sebagai bentuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan. Mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan. Dari segala aspek, termasuk juga sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah daerah untuk optimal di dalam melayani masyarakat dan juga lembaga-lembaga terkait di dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Saya kira gitu. Itu adalah tujuan dari Smart City ya. Nah, tadi Bu Tommy sudah menjelaskan tujuan dari Smart City. Saya kembali lagi ke Ibu Masrifah ya. Apakah yang mendasari pelaksanaan dari Smart City ini? Tentu saja ada yang mendasari. Ini apa ya? Yang mendasari pelaksanaan Smart City adalah Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan nota kesepahaman
antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemerintah Kabupaten Kendal nomor 57/Kominfo/HK titik 03/02/05/2018 tentang implementasi gerakan menuju 100 Smart City Kabupaten Kendal. Oke, jadi itu adalah yang mendasari pelaksanaan Smart City. Salah satunya adalah Perpres 90 tahun 2018 tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mas. Nah, kalau kita sudah tahu tentang apa yang mendasari dari Smart City ini, saya tanya lagi ke Gus Taufik. Untuk di Kabupaten Kendal sendiri, apakah sudah ada aturan khusus terkait implementasi dari Smart City? Sebenarnya bisa dikatakan aturan, mungkin sudah ada, tapi belum terjadi sebuah harmonisasi. Makanya kita sebagai anggota dewan bersama dengan pemerintah daerah setempat lagi berupaya pada hari ini masih dalam tahap perencanaan kaitan dengan regulasi yang nanti akan dilakukan. Tapi kita berharap semoga regulasi itu bisa segera terrealisasi. Karena apa? Mengingat Smart City ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa yang nantinya ketika ini dimunculkan, output yang dirasakan oleh masyarakat itu benar-benar bisa dirasakan. Tentunya kalau kita melihatnya itu semua itu tidak lepas dari kolektif dalam mengenal itu ada politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nanti semuanya juga akan terpengaruhi lah, apalagi kita saat ini sudah memasuki di era digitalisasi yang bahkan kita bisa mengakses informasi tidak hanya di daerah, hampir seluruh dunia dalam genggaman gitu. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Ya, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto, Bupati Kendal mengajak warga Kendal untuk selalu mendengarkan radio Suara Kendal di 93 FM. Idola keluarga Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Idola keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Dimensi itu dalam penerapan Smart City terdapat 6 dimensi, yaitu meliputi tata kelola birokrasi atau smart governance, pemasaran daerah atau smart branding, perekonomian atau smart ekonomi, ekosistem perlindungan penduduk atau smart living, lingkungan dan pembelajaran masyarakat atau smart society, dan pemeliharaan lingkungan atau smart environment. Ya, kita ingatlah salah satu program kaitan dengan Smart City ini yang kita kenal dengan mall pelayanan publik, di mana ini menjadi satu terobosan yang luar biasa. Sekali lagi bahwasanya apa? Ternyata pada mall pelayanan publik ini yang pada era kemarin mungkin
itu dari teman-teman itu ketika mereka punya keinginan untuk mengurus suatu permasalahan baik di dinas A, dinas B, dinas C, baik itu perizinan atau apa, mereka itu masih bersusah payah turun langsung ke OPD masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini dengan terobosan Smart City ini semua bisa lewat satu pintu, ini mall pelayanan publik. Di samping itu juga Smart City ini ada layanan kaitan untuk darurat, yaitu 112, di mana masyarakat mungkin dalam keadaan tertentu, di waktu tertentu, bahkan tempat tertentu yang di situ dinyatakan tidak ada sinyal, tidak ada pulsa, mereka bisa dengan mudahnya menghubungi. Karena apa? Karena layanan 112 ini memang diperuntukkan untuk masyarakat ini bisa menghubungi kapanpun, dimanapun. Tapi juga saya sedikit memberikan masukan kepada masyarakat. Artinya ketika ini dikatakan darurat, berarti tidak bisa semua hal disampaikan. Mohon maaf, kecuali benar-benar darurat. Nah, karena kemarin juga pas ketika sosialisasi dengan teman-teman dari Damkar, mereka mendapati laporan. Ternyata itu hanya ya istilahnya apa, iseng-iseng saja dari masyarakat. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Kasihan. Kita itu harus melayani masyarakat Kabupaten Kendal yang begitu luas, begitu besar, begitu banyaknya, dengan beraneka ragam permasalahannya. Kalau hanya cuma untuk iseng. Nah, ini saya berharap peran aktif dari masyarakat untuk ayo kita bergotong royong membangun Kabupaten Kendal dalam segala aspek, dalam segala bidang, tentunya dengan sikap yang kooperatif dan bijaksana. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang dapur dari Kabupaten Kendal, saya ke rumah Ibu lagi. Nah, bagaimana di Kabupaten Kendal? Kayak apa? Pelaksanaan Smart Planning kita bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal dengan membangun kawasan industri Kendal yang diharapkan mampu menarik investor di Kabupaten Kendal dengan tagline Beautiful and Good Business. Dengan banyaknya perusahaan yang mau membangun perusahaan di Kabupaten Kendal, pastinya akan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kendal. Dan selain itu juga pelaksanaan Smart Planning di Kabupaten Kendal bertujuan untuk mengenalkan Kabupaten Kendal di level nasional ke internasional gitu. Serta mengangkat pariwisata di Kabupaten Kendal sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga Kendal. Contoh konkret dari pelaksanaan Smart Planning diantaranya pembuatan wahana kreatif baru, penggalangan spot tourisme, desa tematik wisata, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto, Bupati Kendal mengajak warga Kendal untuk selalu mendengarkan radio Suara Kendal di 93 FM. Idola keluarga Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Ada di stand Diskominfo Kabupaten Kendal. Tentu saja kita masih bincang-bincang di podcast malam hari ini bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Provinsi Kabupaten Kendal. DPRD Kabupaten Kendal ya, sorry. Dan tentu saja memang kita menarik sekali tentang Smart City Kabupaten Kendal. Dan masih ada Ibu Mas Rifa, ada juga di malam hari ini yang memang semakin malam semakin asik karena kita semakin ramai begitu ya. Sampai kita agak sedikit gimana begitu ya. Karena saking ramainya begitu. Antusias masyarakat Kendal luar biasa. Kita sebetulnya senang, tapi ini agak sedikit suara kita jadi ada suara song-song yang agak sedikit kurang tapi tidak apa-apa ya. Nah, saya mau bertanya ke Mas Tommy, bagaimana pelaksanaan dari Smart Living di Kabupaten Kendal? Ini bagaimana? Ya, bagaimana pelaksanaan? Nah, kalau kita
kita membahas tentang beberapa dimensi yang telah disampaikan, memang kita tidak lepas dari salah satu smart living atau salah satu dimensi tersebut, di mana smart living ini bisa dikatakan bertujuan untuk menjamin kelayakan tarif hidup, menjamin kelayakan tarif hidup masyarakat, baik dari mulai pola hidupnya, baik dari pola kesehatannya, bahkan dengan transportasi. Ya, kalau kita melihat kaitan dengan apa yang sudah ada saat ini, normatif sudah sangat baik. Normatif sudah sangat baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di sebelah. Kita berharap dengan adanya kontrol benar-benar dari pemerintah daerah kaitan dengan taraf hidup masyarakat ini, nanti akan banyak program-program yang itu bisa untuk meningkatkan dalam segala aspek, yaitu untuk menunjang taraf hidup masyarakat bisa lebih baik lagi. Jadi seperti itu Ya. Ya. tidak oleh pemerintah. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang smart living oleh bagaimana pelaksanaan dari smart living bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang smart. Sebagai contoh, program digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM merupakan perubahan dalam mengelola usaha dari sistem konvensional ke sistem digital. Jadi para pelaku usaha selain bisa menjajakan dagangannya lewat secara langsung, juga bisa melalui online atau sosial media dan marketplace seperti itu. Banyak di sini juga banyak keuntungan ketika pelaku usaha menjajakan dagangannya melalui online, diantaranya seperti market pasar lebih luas, tidak memerlukan tempat khusus untuk berdagang, ya. Jadi untuk biaya bisa lebih murah, ya lebih mudah karena hanya menggunakan HP saja dan sudah bisa menjajakan dagangannya dan masih banyak lagi. ternyata memang dengan smart ekonomi ini luar biasa ya, kalau tadi sudah dijelaskan. Jadi kita bisa berdagang dengan marketplace ya macam ya, yang tentunya tidak harus kalau konvensional kan harus pada lapak-lapak untuk berjualan langsung gitu ya, apa toko harus ada kita berjualan lewat marketplace ini memang sangat mudah dan juga mungkin juga bagi efisien dan juga efisien juga, tidak harus keluar rumah, tapi kita juga bisa belanja di rumah saja, mudah banget, memang memudahkan bagi kita. Nah, itu adalah tentang smart ekonomi sudah dijelaskan oleh Ibu Mas Musa. Dan saya bertanya ke Bu Tommy, bagaimana pelaksanaan smart living yang ada di kabupaten kita tadi smart ekonomi? Ya. Tentunya Smart Sos ini termasuk salah satu upaya dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan internal masyarakat. Ya. Jadi adanya hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sekali lagi, kunci dari suksesnya suatu program tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Tidak terlepas dari Peran aktif masyarakat, ya. Makanya kita berharap kali ini masyarakat benar-benar bisa aktif, tidak cuma sebatas menunggu program apa yang datang ke kita, tapi mereka juga aktif program apa saja yang memang sudah disediakan pemerintah. Kadang karena program-program yang baik ini tidak benar-benar sampai ke arus bawah, kebanyakan seperti itu. Nah, makanya masyarakat kita ajak untuk ayo kita bareng-bareng, kita kenali apa saja sih program yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal yang itu bisa untuk meningkatkan ya pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita dan lain sebagainya. Jadi ini adalah masyarakat berperan sangat penting. Iya, sangat penting. Mungkin kemampuan kepada pemerintah juga apa yang harus dilakukan ya, atau juga ide-ide dari masyarakat sendiri. Dan menambahkan sedikit, kemarin pas waktu saya ada pembahasan kaitan dengan kawasan industri Kendal yang berada di kebetulan kecamatan saya di desa
Mororejo, Wonorejo, dan sekitarnya. Ternyata ada beberapa studi kasus yang itu muncul. Masyarakat di sana banyak juga yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika saya tanya, padahal kan masyarakat kabupaten itu Kendal ini merupakan salah satu prioritas untuk mereka bisa diterima. Ternyata yang menjadi kunci masalahnya tidak lain adalah pendidikan, SDM, kualitas. Jadi, masyarakat Kabupaten Kendal hari ini menjadi prioritas dalam hal apapun untuk bekerja di KIK ini. Tapi juga kita berharap bahwa masyarakat juga benar-benar peduli tentang pendidikan. Karena mau bagaimanapun, pendidikan itu sangat menunjang mereka dengan kualitas SDM untuk mereka bisa hadir dan bekerja di kawasan industri yang lain. Tadi sudah dijelaskan tentang smart sosial yang ada di Kabupaten Kendal. Saya ke Mas Pak. Bagaimana pelaksanaan smart di Kabupaten Kendal? Pelaksanaan smart di Kabupaten Kendal, pelaksanaan smart environment di Kabupaten Kendal bertujuan mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan seperti contoh pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal telah mampu memanfaatkan sampah dengan membuat kerajinan yang bernilai ekonomis melalui bank sampah induk Kendal. Selain itu, dalam mewujudkan tata kelola daerah Kendal sudah mempunyai banyak lahan terbuka hijau seperti Taman Gajah Mada, Taman Klorofil, Taman Garuda, Taman Kutaulari, dan lain sebagainya. Dan kita berharap tamannya Kaliwungu segera terrealisasi. Iya, belum. Semoga segera, karena Kaliwungu ini kan menjadi kota yang luar biasa sekali, menjadi pusat industri, pusat religi. Semoga juga dengan hadirnya RTH, ruang terbuka hijau di alun-alun Kaliwungu juga menjadi pusat pariwisata untuk Kabupaten Kendal. Amin. Kita berharap semoga tahun ini kalau bisa. Kita juga akan perjuangkan maksimal mungkin untuk masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya. Iya, semoga kita kejar terus pokoknya awal sampai. Oke, semoga saja untuk Kaliwungu sudah ada Iya. ada Iya. yang sudah mengalir juga ada ya. Taman kota. Nah, kendala apa saja dalam pengelolaan smart city ini, Gus? Nah, mungkin bisa bertanya ke kendala dalam pengelolaan smart city ini apa saja ada di dalam ini? Tentunya kalau kaitan kendala, kita kembali lagi. Regulasi yang saat ini berjalan ini belum muncul sebuah harmonisasi. Iya. Karena apa? Karena memang statement yang saat ini berjalan itu tidak terlepas bahwa namanya smart city ini tidak terlepas dari kaitan dengan teknologi dan informasi. Makanya ya kita sebagai anggota dewan yang saat ini termasuk salah satu porsinya adalah terkait dengan perencanaan, pengawasan dan lain sebagainya, kita berupaya bagaimana segera muncul harmonisasi dengan regulasi nanti yang itu outputnya akan benar-benar bisa menjadi paling mudah untuk berjalannya smart city di Kabupaten Kendal. Oke, jadi seperti itu ya, bahwa kendala dalam pengelolaan smart city sudah dijelaskan juga. Nah, saya ke Bu Mas Ipah lagi. Apa rencana dalam mengatasi dalam permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Tommy ini? Dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi Ya? kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kendal melalui website, melalui sosial media, dan juga podcast seperti ini. Ya. Jadi sosialisasi ini bisa melewati media sosial yang ada ya, ada website, ada juga yang lain-lainnya ya, tentu saja media sosial yang ada. Nah, apa untuk lagi? Iya, oke. Apa strategi selanjutnya dalam penerapan smart city supaya smart city di Kabupaten Kendal ini lebih cepat terwujud? Yang pertama, Sudah terwujud belum? gimana? Sudah terwujud atau belum? Untuk smart city ini sudah berjalan, tapi belum bisa maksimal karena masih ada regulasi-regulasi yang perlu untuk diharmonisasi. Ya kita mendorong sekali lagi
peran aktif masyarakat. Kita juga sebagai selaku anggota dewan itu juga di samping mendorong masyarakat, kita juga ya tadi mulai dari pengawasan, terus perencanaan sampai tanggung jawab yang akan kita benar-benar kita kawal dengan baik supaya smart city yang saat ini kita cita-citakan bisa terrealisasi dan terwujud dengan baik. Harapannya ya. Sekarang sedang berjalan ke proses itu dengan semuanya lebih terwujud. Dan ada Pak lagi nih. Komitmen dan apa aja dari DPRD dalam Nanti akan selalu mengawal penerapan Smart City di Kabupaten Kendal mulai dari perancangan anggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang terkait dengan Smart City. Ya, serta mendukung tagline Smart City Kabupaten Kendal untuk tahun 2024. Seperti itu. Jadi DPR akan selalu mengawal begitu ya. Harapannya Kita untuk warga Kendal, untuk rakyat kita, jangankan 24 jam, 25 jam kita siap. Siap. Kecuali lagi sama istri. Iya. Kita menarik sekali tentang Smart City ya. Tapi di akhir acara ini memberikan semacam closing statement atau juga pesan-pesan seputar dengan Smart City untuk Kabupaten Kendal. Kepada seluruh warga Kabupaten Kendal, khususnya juga warga Kalimu Selatan dan Burangsong. Keluarga Kendal dan juga masyarakat Kabupaten Kendal, itu tadi bincang-bincang kita di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal. Terima kasih atas kehadirannya untuk Diskomi di Suara Kendal FM dan juga Mas Iva yang sudah datang di start podcast di Diskominfo Kabupaten Kendal. Untuk malam hari ini lagi kita bisa ketemu lagi ya, meskipun dalam kondisi yang capek gitu ya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk malam hari ini, dan keluarga Kendal sampai di sini saja. Dia ada di podcast bersama Diskominfo Kabupaten Kendal dan juga DPRD Kabupaten Kendal. Saya Dea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.